Dari kawasan Budaya Jatayu Kota Pekalongan, lebih tepatnya di area Gor Jatayu Kota Pekalongan, Aziz sekarang sudah ada di depan stand Komunitas Bonsai Kota Pekalongan, Pekalongan Art Festival 2023. Nah, untuk episode kali ini nanti Aziz bakal ngobrol, sharing, dan juga tentunya seru-seruan bersama dengan Komunitas Bonsai Kota Pekalongan. Bagaimana keseruan Aziz bersama dengan Komunitas Bonsai Kota Pekalongan? Ikutin terus hanya di program Kopas, Komunitas Tanpa Batas. Baik, buat pemirsa yang ada di Roma, senang sekali tentunya saya Mahendra bisa menyapa kembali teman-teman komunitas yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Masih tentunya di program Kopas, Komunitas Tanpa Batas. Nah, sekarang Aziz sudah berada di tengah-tengah kerumunan nih ya. Apa tuh namanya, koleksi bonsai. Karena Aziz sekarang sudah bersama dengan Komunitas Bonsai Pekalongan. Di samping Aziz kan ada ketua dari Komunitas Bonsai, yaitu Bapak Basuno. Basuno, namanya indah sekali ya pemirsa ya, kayak bonsai. Ini bonsai juga indah, Bapak Basuno. Assalamualaikum Bapak Basuno, apa kabar hari ini? Baik, sehat ya kabarnya? Sehat. Oke, ya. Alhamdulillah. Pak Basuno, kalau kita berbicara tentang komunitas bonsai ya, ini apa ya, ada di Kota Pekalongan dari tahun berapa sih Pak Basuno? Untuk komunitas bonsai Pekalongan itu dulu ada yang namanya PPBI, Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia. Oke. Ya, tapi kelihatannya dari tahun 1994 pameran terakhir di Transmart sekarang, itu terus sampai sekarang vakum. Vakum ya, agak lumayan lama ya. Agak lumayan lama ya. Terus sekitar 3 tahun yang lalu, berarti tahun 2002 awal-awal pandemi itu teman-teman yang bermain bonsai, yang penggemar bonsai, cinta bonsai itu coba untuk menghidupkan lagi. Ya, maka terbentuklah yang namanya PPBP. PPBP, ya, kepanjangan dari Persatuan Penggemar Bonsai Pekalongan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Berarti kalau mamanya kita tanya, komunitas ini ada sudah dari lama ya? Sudah lama. Sudah lama dulu, walaupun vakumnya juga cukup lama. Cukup lama gitu ya. Dan alhamdulillah nanti awal tahun 2022 ini bisa survive, bangkit lagi, kemudian bergabung menjadi komunitas bonsai Pekalongan. Ya. Oke, kalau boleh tahu dari awal berapa anggota Pak sampai sekarang ketika bangkit lagi? Jadi di dalam penggemar bonsai Kota Pekalongan ini ada komunitas-komunitas kecil. Oke. Komunitas Kemeng ini meliputi Kebulen, Mediono sama Jenggot. Oh, dibagi-bagi berdasarkan wilayah ataupun domisili ya. Terus ada komunitas Kalibek, itu Kalibanger. Kalibanger. Nah, yang utara sama barat belum terbentuk. Belum terbentuk. Iya. Kalau anggota waktu PPBP terbentuk itu sekitar 30 orang. 30 orang. Tapi makin lama sekarang berkembang ya sekitar hampir 100 orang. Wow, cukup signifikan dari tahun 2022 kebangkitan itu ya sampai dengan sekarang. Oke, kita juga penasaran, buat pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Biasanya ada kegiatan rutinnya nggak sih Pak? Ada. Apa? Boleh di-share nggak? Ya, setiap 1 bulan untuk PPBP ini mengadakan pertemuan rutin. Oke. Di sana ya demo untuk pruning pohon bonsai. Wow, apa ya, itu pruning itu? Oh, bagaimana cara kita merawat bonsai agar bonsai tersebut cara bagus, mengawati gitu ya. Cara ngepres ya, dibentuk. Luar itu biasa. Setiap bulan sekali. Tapi untuk teman-teman komunitas Kemeng ini malah hebat lagi. 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Ya, ini komunitasnya paling banyak sekali untuk teman-teman Kemeng. Kalibanger itu ya. Ya, yang Kemeng. Yang Kemeng. Kemeng itu
Kebulen, Medana, Jenggot itu. Oke. Ada Nah, 3 anggotanya paling wilayah. banyak. Total ada berapa anggota itu yang di Kemeng itu? Untuk Kemeng itu mungkin sekitar 60-an. 60 orang, cukup mendominasi ya. Makanya kegiatannya pun 2 kali lipat ya dibandingkan dengan daerah-daerah ataupun domisili yang lain. Ini sangat luar biasa sekali berarti ya Pak ya. Di sini komunitasnya ada pertemuan rutinnya. Temuan rutinnya di sini juga sangat bermanfaat untuk mengedukasi gitu ya antara anggota satu dengan anggota yang lainnya seperti itu. Oke, kalau umpamanya kegiatan anniversary gitu biasanya ada nggak sih Pak? Sementara baru atau mengikuti kompetisi-kompetisi apa gitu. Terus itu, ya. Biasanya kompetisinya apa aja sih Pak kalau bonsai ini? Untuk pameran, ini ada pameran lokal, ada pameran yang tingkatnya itu nasional Indonesia, internasional gimana? Belum ya? Belum. Kalau tingkat lokal ini di lingkungan Pemalang, Batang, Kabupaten Pekalongan sama Pekalongan ini ada 22 komunitas. Wow. Kalau mereka mengadakan pameran, kita selalu berpartisipasi ya untuk memeriahkan dan meramaikan. Kemudian untuk tingkat nasional? Tingkat nasional kemarin di Kajen. Di Kajen ya. Ada kompetisi namanya apa tuh Pak kalau di Kajen kemarin? Sifatnya tidak kompetisi, hanya pameran. Hanya pameran saja. Oh, berarti tidak ada kompetisi yang benar-benar mendapatkan juara 1, juara kedua, kreativitas ataupun bentuk bonsai yang lebih bagus, yang menarik gitu nggak ada ya? Ada di dalam pameran ada best-nya the best. Biasanya best of the best bonsai itu yang seperti apa sih Pak? Di-spill sedikit aja deh. Ya. Jadi karakter pohon besar dijadikan pohon kecil, miniatur berarti ya. Iya. Jadi harusnya pohon tersebut itu besar tapi bisa diperkecil gitu dengan teknik khusus gitu ya. Itu tekniknya namanya apa Pak kalau boleh tahu? Ya apa ya, itu namanya proses pembuatan ini kan pelilitan mungkin ya. Kalau di dalam contohnya pohon asem itu ya, itu produk Pak Ranto itu kan ada perasan sama tekuan. Jadi pohon asem kan kalau di alam nggak ada ya. Betul. Tapi kalau pohon asem itu kan dibentuk sedemikian rupa sehingga jadi bentuknya kayak gitu. Iya, itu sekitar tua tapi umur tua tapi kelihatan kecil. Iya, betul. Karena memang dibentuk khusus seperti itu. Ini penasaran, ini menarik sekali ya pemirsa dari rumah. Nanti kita akan bahas secara tuntas tentunya ya. Jenisnya seperti apa, bentukannya seperti apa, apakah semua jenis pohon bisa dibentuk seperti bonsai dan juga lain sebagainya. Nanti kita akan obrolin selanjutnya ya. Bapak terima kasih banyak ya. Tentunya semoga komunitas ini semakin berkembang, semakin sukses gitu mengangkat nama Kota Pekalongan di tingkat nasional ya. Buat pemirsa yang di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita bakal ngobrol juga tentunya tentang bonsai, tentang bersama dengan orang yang ahli tentang bonsai ini. So, tetap di program Kopas, Komunitas Tanpa Batas. Oke, buat pemirsa yang di rumah terima kasih banyak masih setia bersama kami masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Dan tentunya Aziz sekarang sudah bersama dengan sebagian anggota dari komunitas bonsai Pekalongan. Tepuk tangan dong buat kita semuanya, luar biasa. Ini apa tuh namanya, masih muda-muda ya pemirsa yang ada di rumah ya, adik kelasnya Aziz itu kan. Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Mungkin nggak bisa kenalan satu-satu ya Pak ya. Kalau kenalan satu-satu ini selesainya subuh gitu ya, sebagian-sebagian yang deket aja. Sini dong, maju sini Mas, biar kelihatan kayaknya terlalu menjauh. Ini dengan Mas Bro siapa nih? Sofian, luar biasa. Pak, dengan Bapak siapa? Mas Hasan. Mas Hasan, kalau ini? Mas Kondul. Mas Kondul, Bapak? Mas Rocky. Mas Rocky, luar biasa. Mas Bro? Mas Ubed. Ubed. Rianto. Faris. Mas Faris. Mas Agus. Mas Agus. Basuno Pak Ketua. Oke. Agus, luar biasa. Ini semuanya asli Kota Pekalongan ya? Asli, luar biasa. Tapi kayak mukanya orang-orang Dieng ya. Bercanda nggak Pak ya? Biar seru gitu loh komunitasnya. Oke, pemirsa luar biasa. Karena ini pecinta bonsai jadi harus arsitek gitu kan. Karena ini pohonnya juga sangat arsi banget pemirsa. Oke, kayaknya Mas Aziz mau ngobrol dulu sama Mas Bro ya. Mas Bro, kalau boleh tahu bergabung di komunitas ini dari kapan?
Dari hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Iya. Apa alasannya bergabung di komunitas ini? Soalnya apa ya? Asik. Asik. Iya. Asiknya gimana nih? Bisa Asiknya dijelasin nggak itu- biar pemirsa tertarik gitu? Bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, bisa silaturahmi. Wah, jadi tambah berbagi-bagi, saudara ya? Iya, berbagi-bagi ilmu. Wah, luar Ya. biasa. Nih, mantap nih pemirsa. Yang terakhir berbagi ilmu apa? Ilmu yang sudah didapetin ketika bergabung bersama dengan komunitas ini. Mas Bro, bisa di-spill dikit aja. Pembuatan robot. Loh, ini kan komunitas bonsai. Kalau pembuatan robot gimana sih? Ayo, Mas Bro. Apa? Cara Apa ya? Cara pembikin bonsai itu agar dari Heeh. batang pohon besar Betul. dijadikan kecil. Wah, itu yang sangat menarik sekali. Karena itu adalah khas dari bonsainya itu Iya, seperti itu ya. iya. Tapi kalau umpamanya uang yang besar 100.000 dijadiin 20.000 nggak mau ya. Beda konsep ya pemirsa. Oke, sekarang kita ke sini. Sini, jangan mundur-mundur dong Mas. Nggak nyokot, cuma ronggong ya. Oke, kalau Mas Bro sendiri bergabung Ya. di komunitas ini dari kapan? Maju lagi dikit. Dari kapan ya? Heeh. Baru kemarin sih. Baru kemarin Iya, ya. Kenapa? Kenapa tertarik bergabung bersama dengan Nah, komunitas bonsai ini? Ya, intinya nyari persaudaraan juga, nyari teman. Emang di terus rumah nggak ada ilmu. saudara ya? Oh banyak. Nyari persaudaraan. Iya, Alhamdulillah biar banyak. tambah banyak ya Mas Ya, ya tambah maksudnya ya. banyak, ya. Oke, kan ini kayaknya baru ya bergabung di Ya. komunitas bonsai ini. Apa nih selama bergabung sampai dengan sekarang ilmu yang ataupun manfaat yang sudah didapetin sama Mas Bro? Ya manfaatnya banyak sekali sih. Apa dong? Bisa spill 3 mungkin? Kalau dari segi pohon ya, kalau dari segi pohon mungkin udah dapat ilmu dari cara bikin bonsai dari nol sampai jadi. Terus ya nambah pengalaman lah. Tambah pengalamannya. Iya. Oke, luar biasa. Kayaknya ini Bapak udah lama juga nih. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak siapa Pak tadi Pak? Pak Agus. Oke, Pak Agus. Kalau Pak Agus bergabung di komunitas ini dari kapan Pak Agus? Ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya dari masa kebangkitan komunitas ini ya Pak Iya. Agus ya awal ya. Gimana Pak Agus melihat perkembangan komunitas ini? Bisa dipaparin mungkin? Bisa menghadap ke kamera? Ya sangat senang sekali, banyak nambah teman-teman, bisa membuat bonsai walaupun itu masih belajar, bisa melihat-lihat dari teman-teman. Oke, jadi belajar dari teman-teman gitu ya. Berarti di rumahnya banyak bonsai ya Pak Agus ya? Ya banyak sih. Banyak ya, bisa bagi haji satu kali ya. Berat ya, mahal. Oke, nanti kita juga akan tanya-tanya ya pemirsa. Tentunya ini tuh sebenarnya dari range harga berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian ada nggak sih Pak Agus pengalaman yang paling berkesan dari awal bergabung bersama dengan komunitas ini sampai dengan sekarang apa? Ya, Yang paling sampai sekarang berkesan? Yang berkesan itu ya terutama banyak teman, ya tukar pikir pengalaman, bisa berbagi ilmu mengenai bonsai, merawat, cara memberi pupuk dan sebagainya. Jadi semuanya ya, semuanya dari A sampai Z itu menjadi pengalaman luar biasa sekali ya. Oke deh, buat pemirsa yang terima ini thank you ya buat teman-teman ya. Sukses selalu. Ini pada mencar-mencar, pada masih diwawancara padahal ya, tapi nggak apa-apa. Semoga bisa maju sini teman-teman ya, biar kelihatan kamera di situ. Ya pokoknya sukses selalu buat komunitas ini ya. Semoga bisa berkembang, bisa membawa nama baik Kota Pekalongan ke tingkat nasional untuk kompetisi-kompetisi bonsai ya. Buat pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah seperti tadi janji Aziz, kalau memang kita bakal ngobrol secara detail gitu kan macam-macam bonsai. Kemudian juga bagaimana sih cara untuk membuat bonsai agar bentuknya itu semakin bagus dan juga artsy. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, nanti kita juga bakal tanya ataupun spill harganya bonsai ini sebenarnya sekisaran dari range harga berapa sampai berapa sih, dari harga yang terjangkau sampai dengan yang termahal. Oke, kita kenalan terlebih dulu. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Ini saya taruh dulu ya Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Kondul.
Bapak Kondul. Ini namanya bagus ya. Kalau mamanya itu kondulnya 2, saru loh Pak, kondul-kondul. Oke, Pak Kondul ya. Pak Kondul ini kan cukup lama juga ya. Apa tuh namanya bergabung di komunitas bonsai ini. Sekarang kita tanya dulu. Kalau boleh tahu Pak, ini kan agak lumayan besar dibandingin yang dipamerin di sini. Kalau boleh tahu ini jenis pohon apa namanya Pak? Namanya kimeng. Kimeng itu berarti pohon apa Pak? Ringin. Oh, pohon ringin. Jadi ini tuh harusnya yang pohonnya besar banget, tapi ini bisa dijadiin kecil seperti ini. Sebenarnya Pak, mungkin ini bisa buat edukasi buat pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya kenapa dinamai dengan pohon bonsai itu? Apa karena kerdilnya? Bonsai itu kata lain dari kerdil ya, atau gimana Pak? Dikerdilkan. Oh, dikerdilkan. Pohon dikerdilkan. Oke, ya ini satu edukasi juga ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa ternyata kata lain dari bonsai itu adalah pohon yang dikerdilkan. Nah, begitu juga dengan pohon ini ya Pak ya. Ini kan pohon ringin. Pohon ringin ini kan identik dengan pohon yang sangat besar, rindang gitu. Tapi ini dikerdilkan. Bagaimana caranya ataupun step by step untuk mengkerdilkannya Pak? Bisa dijelaskan? Dari awalnya dari cangkokan itu. Oh, dari cangkokan. Dari cangkokan, lalu mungkin bisa madep ke kamera Pak? Dulunya itu cangkokan. Oke. Cangkokan pecah batang. Betul. Program akar. Pakai potong-potongan. Kalau program akar sendiri ada tekniknya khusus? Ada. Gimana bisa di-sharing kita biar tahu? Habis turun dari cangkokan dipecah, lalu diprogram akarnya. Oh gitu. Jadi dari awal diambil dari cangkokan, akarnya pun sudah mulai dipecah, gitu ya? Batang dipecah, lalu akar ditata. Ditata. Biar bagus. Oke, dan itu menatanya untuk bisa membentuk akar seperti ini membutuhkan berapa lama Pak biasanya? Ini umur kurang lebih 11 tahun ini. Wow, makanya harga bonsai agak lumayan cukup signifikan ya, karena perawatannya ataupun maintenance-nya aja cukup lama dan juga harus sabar gitu ya Pak ya. Oke, kemudian kita tadi berbicara tentang akar. Kemudian kan ini kan kayak batangnya juga kayaknya Aziz lihat di sini dililit-lilit sama kawat dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk mengengkang ya. Mengengkang. Ada nggak sih Pak bahasa khususnya dari perbonsaian ini untuk kawat itu namanya apa? Gitu-gitu ada nggak? Nggak ya? Ya, ada. Nggak ada ya? Kawat itu untuk membentuk ranting batang ini biar enak dipandang. Oke, jadi memang ada yang dibawa ke kanan, ada yang dibawa ke kiri, itu untuk mengkontrol ya pertumbuhan dari sang pohon itu gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Di samping Aziz, sekarang sudah ada salah satu anggota juga nanti yang akan menjelaskan lagi di macam-macam bonsai yang ada di sini. Kita kenalan terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Pak Lukman. Pak Lukman, kayak kameramen narasehat ya. Oke, Pak Lukman, kalau boleh tahu kan tadi Aziz sudah ngobrol ya macam-macam perawatan, kemudian juga bagaimana cara untuk mengkerdilkan ataupun menjadikan tanaman tersebut jadi bonsai gitu. Nah, ternyata juga ada bonsai ini ada yang ukurannya mini gitu kan ya. Sebenarnya apa sih perbedaannya yang besar sama yang kecil gitu Pak, kalau boleh tahu? Kalau di bonsai itu ada berapa kelas Mas? Oke. Ada yang namanya mame. Apa? Mame. Mame itu kecil, itu 10 cm ke atas. Oh, ada yang 10 cm ada ya? Ada ke bawah malah. Waduh, lucu kali ya Pak ya itu ya ditaruh. Itu namanya tapi meme di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oke, terus dari 10 meme, kemudian small, medium and large. Extra large. Oh, jadi tadi yang kita obrolin itu yang kategorinya extra large ya, makanya harganya bisa mencapai 11 juta gitu kan ya. 15 juta, kok 11 juta. Oke, kalau Mami berbicara tentang perawatan antara macam-macam ataupun jenis-jenis bonsai tersebut sama nggak sih Pak? Sebenarnya sama. Cuman untuk media kadang yang berbeda ya, karena ukurannya berbeda juga ya. Kadang media itu umpamanya ini tanah sama pasir sama sekam gitu. Yang ini mungkin beda. Ini mungkin iya ya. Ini kan tidak menggunakan pasir ya Pak ya. Tapi ini tetap masih bisa hidup ya. Hidup. Ini kan dalamnya kan ada semacam media. Oh, di dalamnya sini. Sela-sela ini loh. Oke, ini kok bisa dibentuk seperti ini? Kalau ada jenis-jenisnya nggak sih Pak kalau bonsai itu? Bonsai jenisnya macam banyak Pak. Jenis-jenisnya macam. Ini serut. Ini sangsang. Ini sangsang. Terus ini sisir. Ini sisir apa? Itu sentigi. Yang membedakan antara jenis satu dengan yang lainnya itu apanya Pak? Pohonnya? Atau bentuk bonsainya? Apa ukurannya? Kalau jenisnya pohon kan beda-beda Pak. Oh, jadi yang membedakan ya semuanya yang kompleks ya. Kompleks banget ya. Terus juga ini sangat unik pemirsa. Kalau kita berbicara tentang media dari bonsai ini tersendiri ya. Kalau ini kan ada tanah. Kalau ini medianya memang dari awal memang sudah
hidup di situ atau dibuat Enggak, atau seperti apa? dibuat, Pak. Dibuat. Gimana bisa diceritakan proses pembuatannya? Ini waktu pembuatan itu batangnya ini waktu pembuatan itu sekitar 1 rokok mil itu kecil gitu. Oke. Nah, sak pensil lah. 1 pensil. Dan akar kan masih muda. Nah, ini bisa kita masukkan ke sela-sela ini. Oke, berarti medianya adalah menggunakan ini kerang apa bukan sih, Pak? Karang batuan. Batu karang, tapi batu karangnya itu ada rongga-rongganya, kemudian diisi sama pasir juga gitu ya. Jadi kemudian akarnya itu nanti akan menyatu bersama dengan karang dan juga pasirnya. Wow, luar biasa sekali ya. Lebih susah nggak sih, Pak, menggunakan media karang seperti ini atau lebih mudah menggunakan media pasir? Ya lebih karang ini lebih sulit ini ya. Susah ya, makanya mungkin ini harganya ataupun bisa lebih mahal ya. Riskannya itu kalau telat air cok bisa meninggal. Kering. Oh kering, tapi bisa meninggal nggak Pak? Manusia kalau yang meninggal. Mati pemirsa. Pokoknya kalau kering otomatis mesti layu kok. Langsung mati layu ya. Karena Jadi kalau ini media banyak kan otomatis dia masih menyimpan air di sini. betul. Jadi ini kalau tingkat kesulitannya jauh lebih banyak, kemudian juga tingkat untuk ekstra perawatannya juga lebih. Ya. Oke, terima kasih banyak waktunya Bapak Lukman ya, sukses selalu. Ini satu manfaat ya pemirsa ya, edukasi untuk kita semuanya, terutama untuk pemirsa mungkin yang ingin memulai gitu kan ya, untuk belajar menanam bonsai di rumah. Tadi sudah dibagikan tipsnya dari Pak Lukman ya. Dan buat pemirsa di rumah juga terima kasih banyak sudah menyaksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Tadi kita sudah kupas tuntas tentunya komunitas bonsai Kota Pekalongan. Kita harapkan nanti komunitas ini bisa semakin ramai, naik, kemudian juga bisa mengharumkan nama Kota Pekalongan di tingkat nasional, di lomba, event, ataupun pameran bonsai di tingkat nasional. Dan akhir kata saya harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.